Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran informatika kelas 7 bab 1 perangkat informatika. Materi yang dibahas mencakup: pertama, pengertian informatika; 2, pengertian komputer; 3, generasi komputer. Pengertian informatika. Informatika ialah ilmu yang mempelajari transformasi fakta per lambang, yaitu data maupun informasi, pada mesin berbasis komputasi. Informatika sendiri memiliki prospek ke depan dalam dunia pekerjaan, karena informatika berada dalam segala bidang ilmu yang membutuhkan sentuhan ahli dari informatika. Aspek informatika lebih luas, bukan informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer. Jadi informatika nanti kedepannya sangat luas, nggih, anak-anakku. Pengertian komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Komputer berasal dari kata bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Generasi komputer. Yang pertama, perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10, jadi menggunakan media tangan ya, dari jarinya. Setelah itu, manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digitas dari 0 hingga 9. Lanjutan. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Selanjutnya, pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut dengan difference engine. Konsep mesin yang diidengkan Babbage yaitu memasukkan memori penyimpanan, pengolahan, dan keluaran. Konsep inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern saat ini. 2. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer masih sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Kedua, komputer belum dapat memproses masalah yang rumit. Ketiga, ukuran komputer sangat besar dan proses lambat. Keempat, komputer menggunakan tabung vakum tube untuk memproses dan menyimpan data. Nah, bisa dilihat gambarnya itu, komputer sebesar itu. Generasi kedua 1959-1964. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan vakum. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data dengan cara magnetik piringan. Penyimpanan magnetik menggunakan besi lunak yang dililit kawat. Kecepatan lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Nah, perbedaannya seperti itu, generasi pertama sama generasi kedua. Untuk komputer generasi ketiga 1964-1980, komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat. Tampilan mulai disempurnakan, penyimpanan memori lebih besar dan diletakkan di luar. Penggunaan listriknya lebih hemat, ukurannya fisiknya lebih kecil, sudah menggunakan AC. Nah, AC itu apa? Integrated Circuit, berarti lebih cepat pastinya daripada generasi sebelumnya. Oke, untuk generasi keempat 1980 sampai sekarang, komputer masih menggunakan AC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Nah, masih digunakan kan sampai ke generasi keempat AC-nya. Namun komputer lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Nah, sekarang kita tambah transistor untuk membantu kinerja dari komputer generasi 4. Selanjutnya, untuk generasi 5, komputer generasi 5 memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer tentunya akan lebih kompleks. Nah, ini nanti sebenarnya ya sudah dirancang, mungkin ya belum dipublikasikan, pasti lebih bagus lah. Terima kasih dari saya, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.